Nggak mungkin ya tersangka itu. Nggak mungkin ya? Ya tolol aja penegak hukum apa ya pada keributan? dampaknya kan gue gak minta maaf pada PDIP, gue minta maaf pada Jokowi. kan enggak kan? Ya iya, berarti yang dibikin Jokowi bohong semua kan? Kali ini kami menghadirkan tamu ya kan yang salah satu biang rusuh di negara ini ya kan? The one and only. Rocky Gerung. Gimana Bang? Tertekan gak lo nih sekarang nih? Gue happy banget. Happy? Gimana tuh ceritanya? Kenapa? Kok bisa happy? Iya kan happy itu artinya menikmati permainan orang lain gitu. Kalau permainan kita, kalau kita bermain sendiri ya kita tegang terus. Kalau orang lain kan enak-enak jangan nonton. Gitu, itu happy. Happy, lo nggak takut nih kalau kemudian katakanlah ditetapkan jadi tersangka gitu? Ya nggak mungkin ya tersangka itu. Nggak mungkin ya? Ya tolol aja penegak hukum apa deliknya nggak ada lah. Nggak mungkin. Iya. Tapi kenapa lu minta maaf bang pada akhirnya? Apa pertanyaan lu minta maaf siapa gue minta maaf? Yang kemarin minta maaf itu kan kalimat lu coba lebih lengkap. Minta maaf pada siapa gue? Minta maaf atas dampak. Iya pada dampaknya kan gue gak minta maaf pada PDIP, gue minta maaf pada Jokowi kan enggak kan? Gue minta maaf karena menyebabkan perselisihan berlanjut sampai sekarang tuh. Gue minta maaf karena semua isu akhirnya bocor halus. Iya kan gitu dong. Iya. Jadi lu nggak minta maaf secara langsung pada Jokowi ya dengan ngomong itu ya? Ya aneh aja minta maaf pada orang yang nggak mau. Kan Pak Jokowi udah bilang nggak perlu minta maaf. Ya soal kecil kok itu kan bocor halus doang. Kalau bocor gede ya mesti Jokowi pasti marin bocor kecil aja. Hal yang normal lah tuh. Oke. Tapi ada berbagai pertanyaan. Kita juga menerima banyak pertanyaan di Telegram Nasional Tempo gitu ya. Yang lu terima lebih sedikit dari yang lu bikin sendiri kan. Iya. Dan adalah banyak pertanyaan gitu ya. Kenapa sih lu benci banget sama pemerintah gitu? Atau spesifiknya kenapa sih lu benci banget sama Jokowi? Kata benci itu selalu ada dalam posisi binary opposition itu. Oposisi biner. Lu nggak mungkin benci tanpa lu cinta. Demikian sebaliknya tuh. Jadi sebetulnya karena gue cinta kejujuran, kebenaran, maka gue benci kebohongan, kan itu kan. Jadi tidak mungkin orang membenci sesuatu sebelum dia mencintai sesuatu, kan itu. Udah mulai paham ya? Paham. Cinta lu begitu besar sama Jokowi ya? Itu namanya love and hate relation kan begitu. Tapi itu berarti lu cinta pada Jokowi? Bukan dong. Pada kebenaran? Iya dong. Iya. Berarti yang dibikin Jokowi bohong semua kan? Kan itu, Dalin. Dibikin oleh Presiden Jokowi atau jangan deh. Yang dibuat oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, lebih aman kalimatnya kan? Kenapa nih lu rem-rem bang? Ya? Kenapa lu aman-amanin kata-katanya? Ya kan kemarin udah gas. Jadi bagaimana? Lu kan bang udah ikoniknya dungu tiba-tiba lu jadi ngomong kemarin yang jadi polemik di masyarakat gitu bang. Apa yang Kenapa? ngomongin? Kenapa jadi lu kan udah ikonik dungu tiba-tiba ada kata baru gitu Ya, yang apa kata lu baru? munculin? Bajingan tolol itu. Iya artinya kata dungu tidak cukup lagi secara imperatif untuk memperlihatkan kemarahan. Kan begitu kan? Kan orang naikin oktav terus kan? Yeah. Lama-lama dia crescendo gitu. Udah. Itu kan cuma evolusi dari kata aja kan, dungu ke tolol. Tapi lo sekarang bukan staccato nih ya? Apa? Ya enggak dong, staccato artinya gue nggak tertahan-tahan. Gitu staccato kan maksudnya. Enggak dong, gue lurus-lurus aja. Lu punya rasa takut nggak sih bang? Apanya? Ya kalau gue takut gue nggak datang di acara bocor halus. Ini penting. Nyindir banyak orang. Ada yang udah datang tapi nggak jadi ngomong-ngomong bang. Apa siapa? Ada yang mau datang bilang mau podcast tiba-tiba nggak jadi. Itu artinya robot dia. Robot ya. Kalau datang nggak bisa ngomong kan robot. Ini banyak orang juga bertanya ini kenapa termasuk netizen di Telegram Tempo Nasional ya, Nasional Tempo. Lu kenapa nggak ganti namanya jadi Rocky Goreng gitu atau Rocky Giring karena suka menggiring-giring isu gitu. Dianggapnya begitu, Bang. Gimana tuh? Yang diganti itu. Diganti nama, ada usulan nama itu gimana tuh, Bang? Itu pemalsuan dokumen dong. Satunya sama seperti pemalsuan ijazah tuh. Kalau ganti nama. Untung bukan pemalsuan partai ya, malah jawabannya. Oke, banyak orang juga bertanya sebenarnya, lu bersuara keras gitu ya, dan bahkan berani untuk mengkritik presiden atau partai yang berkuasa sekalipun, karena lu punya backing, atau jangan-jangan lu juga punya bohir, benar gak sih? Enggak, kalau kata Renal Kasali, gue bersuara keras karena kurang bercinta itu. Itu kata Profesor Dr. Renal Kasali itu. Faktanya benar, kurang bercinta. Ya tapi dia mungkin yang salah minum jamu. Dia mesti minum jamu tolak dungu. Aduh, kita repot ini tolol ya. Itu kan profesor tolol kan. Ini kayaknya bakal banyak yang di-cut atau kita repot konfirmasi. Masa lu cut kebenaran? Gak
Nggak boleh Pram. Ya udah nanti kita atur Iya, lagi iya, mana iya, lah. iya. Ya tapi artinya nggak benar itu lo didukung oleh atau punya backing tertentu, kekuatan politik yang lain lah. Yang backing gue itu mak-mak satu. Oke. Sama mbak-mbak. Mbak siapa nih? Ya gue kasih inisialnya aja. Enggak, tapi begini, karena orang menilai kan lu dulu pernah membantu AHY ya waktu Pilgub DKI Iya, 2016. Dan lu juga sekarang mendukung Anies Baswedan. Ya kan? Lu pernah Tunggu, mengucapkan itu. Itu kalimatnya terlalu imperatif tuh. Oke. Bertanya dulu mestinya. Oke. Apakah Oke, ini ada kita mulai dari AHY dulu lah ya. Ya gue dukung Lu pernah AHY, tetapi dalam pengertian membentuk dia supaya mampu berpikir secara sipil. Kan dia baru hijrah dari militer kan. militer, Cuma itu betul. aja, nggak ada lebih tuh. Jadi gue kasih dia diskursus sipil. Kan gue pernah bawa kesini kan supaya belajar tentang civility paling nggak tuh. Kalau maksimal civilian value kan itu. Dan lama-lama dia bisa itu Anda. Sampai sekarang bisa menurut lo? Bisa. Sudah banyak perubahannya. Banyak berubah. Nah ini kembali lagi soal tadi, ini kedekatan lu dengan AHY, which is juga kemudian terkait dengan Pak SBY kan, Iya. yang kemudian bisa membuat orang berpikir lu didukung sama keluarga Cikeas. Keluarga Cikeas. Di Cikeas nggak ada keluarga di situ. Gue cuma Terus berteman gimana? sama Pak SBY. Setiap kali ada buku baru soal global politics atau environmental issues, dia pasti undang gue buat diskusi di situ. Tapi nggak ada urusan dengan Partai Demokrat. Gue nggak ada urusan dengan Partai Demokrat. Per se cuma dengan SBY itu. Nah kadang-kala kalau ada rapat Partai Demokrat ya kita pindah tempat kan. Jadi hubunganku dengan Pak SBY hanya sebatas hubungan akademis. Nggak ada backing-backingan di situ. Ya mungkin dia minta gue yang backing. Oh, malah sebaliknya ya. Malah sebalik. Kan mestinya begitu cara berpikirnya kan. Gak mungkin gue minta backingan pada SBY atau apa pentingnya minta backingan SBY. Bang, tapi yang gua tertarik ya sama kritik-kritik lo adalah lo berani gitu. Dan lo mendasarkan kritik lo itu pada apa sehingga lo berani pada pesan-pesan itu. Ya dasar dari kritik adalah keinginan untuk mengubah konstelasi. Kan itu kan. Nah, keinginan itu bisa dilakukan dengan perimbangan kekuasaan, perimbangan kekuatan, power game-nya di situ tuh. Ya. Kalau power game itu mesti dilakukan oleh DPR. Yaitu yang kita sebut partai oposisi. Ya. Tapi kan nggak ada itu, bahkan jangankan dia beroposisi itu, posisinya aja digoyang-goyang sama Jokowi udah linglung kan. Diajak ngopi ke sini, pindah pindah pikiran. Jadi aku mengambil alih sebetulnya power game itu tuh. Tapi kan gue sendirian kan. Ya karena gue sendirian maka gue maksimalkan argumen yang basisnya konsep-konsep, kalimat-kalimat itu aja. Kan nggak mungkin voting di dalam pertarungan pikiran kan. Itu aja dasarnya, nggak ada lain. Berarti lo ikon oposisi sekarang ya Bang ya? Atau Iya. lo terima nggak disebut sebagai ikon atau simbol oposisi? Bukan gue terima, gue yang bikin sendiri gue jadi iyalah. Kan gue terima itu tadi. Ya, jadi lu mengatur arah dari oposisi ini dong berarti. Enggak, gue mengatur semua arah politik kan sekarang kacau semua. Oke. Mempersatukan kubu Prabowo dan Jokowi itu ya, Ganjar Pranowo ya. Iya mereka bersatu tanpa sengaja tuh, tapi kemudian saling tahu ini salah bersatu nih kan. Itu yang terjadi. Nanti dipersatukan di opini Tempo nanti tuh. Tapi kalau melihat orang-orang yang kemudian mengadukan lu, bagaimana lu menilai mereka? Ya bagaimana gue menilai orang yang nggak bisa menilai bahwa dirinya sendiri bermutu? Kan kalau dia bermutu dari awal dia bisa bedakan antara kritik dan hinaan. Ya. Berkali-kali gue bilang, bagaimana mungkin gue menghina barang, kan nggak bisa kan? Yang dihinakan orang. Yang disebut martabat itu satu paket dengan menyebut human dignity. Nggak ada martabat kamera, martabat kopi. Kan martabat di dalam dirinya artinya martabat orang. Nah presiden kan bukan orang. Jadi ngapain dia tersinggung? Yang mampu tersinggung adalah martabat. Karena martabat itu ciri Melekat, ontologis dari seseorang sampai dia meninggal, itu martabatnya melekat pada dia. Jadi kalau presiden punya martabat 5 tahun lagi hilang dong martabatnya. Kan Oke. tidak tepat menyebut bahwa presiden punya martabat. Tapi banyak orang menilai lu ngeles aja nih dengan kemudian bilang yang gue nggak menghina orang gitu. Oh jelas gue akan ngeles karena pengetahuan gue lebih luas dari yang menuduh gue kan. Oke. Ya kalau pengetahuan lu luas pasti lu ngeles, tapi bukan ngeles karena lu menghindar, tapi lu tahu bahwa itu posisi yang sebenarnya. Coba lu cari aja di mana ada definisi martabat. Dignity itu hanya melekat pada manusia itu. Sementara Manusia sebagai individu itu yang bertanggung jawab secara etis. Jadi kalau dia dihina, harga dirinya dihina, kan itu kan. Core self-nya terhina. Masa presiden punya core self?
Kan nggak bisa dong tuh. Itu yang mesti kita jelasin terus-terusan. Artinya lu sudah menghitung betul ya, Bang, sebelum lu ngeluarin bajingan Gue itu? nggak pernah hitung karena itu built in di dalam argumen. Nggak perlu hitung-hitung, ngomong begitu pengertian human dignity kok. Ya. Artinya seorang presiden atau pendukungnya tidak perlu marah dengan apa yang lo sampaikan. Ya artinya memang nggak perlu marah. Jadi itu yang minta mau pada siapa? Pada pendukung. Anda mendukung dia untuk jadi presiden. Oke, Anda berhak untuk memuji dia. Gue tidak mendukung, gue memilih mengkritik. Kenapa gue mesti minta maaf? Dari awal posisi gue mengkritik kok. Kalau dari awal gue tidak mengkritik, maka gue dalam posisi yang sama tuh. Kan nggak begitu kan. Jadi dari awal apa aja dari zaman Harto, zaman siapa Gus Dur, Megawati gue nggak kritik karena gue nggak tahu apa yang gue mau kritik kan. Ya. Kan SBY juga begitu kan. Ya. Kemudian orang membandingkan juga para pembela lo gitu bahwa ya zamannya SBY pun juga dia dihina sedemikian parah gitu loh. Tapi tidak ada kemudian yang mengadukan gitu kan. Iya, semua yang dilakukan SBY yang menyangkut diri dia tuh, bahwa dia punya anak apa segala macam, itu kan bukan presiden. Kan presiden nggak punya anak kan. Yang punya anak kan orang tuh. Masa jabatan punya anak tuh. Jadi pasti SBY bisa bedain itu tuh. Bahwa kenapa dia dipersoalkan itu sebagai persona itu kan, lalu dia laporin dan dihukum kan, siapa namanya itu yang anggota DPR tuh. Yang pernah dilaporin langsung Pak SBY ke Zainal Arifin, polisi ya. ya. Jadi yang melapor SBY sebagai warga negara, individu, bukan sebagai presiden. Seorang pemimpin gitu Bang. Ya kita tahu ya kalau di Amerika dulu Roosevelt itu dipanggilnya Teddy Bear gitu, atau George Patton jenderalnya dipanggil sebagai darah dan usus gitu, blood and guts gitu. Nah, menurut lu apakah memang seorang itu pantas untuk disematkan seperti itu? Sematkan jangankan presiden itu. Ya. Raja pun, gue pernah datang ke Bima itu. Raja Bima itu sebelum dia dilantik sebagai raja, dia diseret ke pasar, dimaki-maki itu. Ini raja loh. Jadi kalau dibilang nggak ada tradisi Indonesia begituan, ini kesopanan satu. Loh, Raja Bima itu habis dicerca oleh rakyat. Kamu goblok, kamu mesti begini kanti kamu. Sehingga akibatnya apa? Raja itu kalau dia menemui rakyatnya, dia ditikar sama-sama kan. Jadi bagian raja yang tubuh privatnya menyatu dengan tubuh publiknya tetap bisa dimaki-maki itu. Kan mestinya raja nggak boleh kan, karena di tubuh raja itu publik dan privatnya. Jadi menghina raja artinya menghina pribadi raja, menghina pribadi raja menghina raja kan. Tapi di Bima, di Nusantara ini ada kasus di mana raja itu dibelejeti dulu sebelum dia dilantik, sebelum nanti apalagi presiden tuh, yang dalam sistem demokrasi republik tuh. Bang, iya dikasih nickname aja kan. Bang, menurut lu situasi kan juga secara implisit Tempo pernah bilang kan bahwa beliau itu Pinocchio. Implisit. Bayangannya. Iya. Apa ya? Yang waktu cover bayangannya itu ya. Pinocchio aja udah buruk, apalagi bayangan Pinocchio. Menurut lu situasi banyak orang laporin lu karena mereka merasa menghina Presiden Jokowi dan macam-macam, itu apa? Fenomena apakah terjadi pengkultusan sesuatu atau apa? Itu justru itu orang yang mengkultuskan itu menghina. Gue nggak laporin. Orang kan, yang mengkultuskan itu justru menghina. Justru dia menghina kan? Karena dia lakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Kan gue nggak laporin mereka yang memuji, mengkultuskan Pak Jokowi sebagai presiden, kan gue nggak laporin kan. Padahal gue berhak laporin tuh. Karena itu yang namanya penghinaan itu. Ya penghinaan dan apa tadi itu berita bohong kan. Bahwa Jokowi sekian mana nggak ada. Kan Jokowi punya prestasi macam-macam, nggak ada prestasinya kan. Jadi yang menghina mereka yang memuji sebetulnya tuh. Kalau kita mau jujur dalam berlogika itu. Sama sekali tidak melihat ada prestasi dari Jokowi. Apa coba? Kalau orang-orang menggembar-gemborkan kan infrastruktur. Iya, infrastrukturnya kan berantakan semua kan. Coba tuh yang bikin infrastruktur Wika. Sekarang Wika itu karyawannya nggak mau digaji sama Bank Mandiri, padahal sama-sama BUMN. Apa tuh Bang? Apa tuh artinya tuh? Ya karena Wika udah bangkrut, nggak bisa gaji pegawainya lagi. Mana mau Bank Mandiri? Kalau kayak gitu bukannya tanggung jawabnya menterinya ya? Iya, tanggung jawab menteri kalau dalam sistem parlementer. Kan Jokowi yang bilang sendiri nggak ada kebijakan menteri itu, cuma tanggung jawab saya sebagai presiden. Gitu dong. Oke. Tidak ada prestasi, tapi justru lebih banyak persoalannya. Stuntingnya tuh 1 dari 4 anak Indonesia stunting. Setiap anak Indonesia yang lahir hari ini dibebani 50 juta rupiah tuh. Utang ya. Utang. Kan bagaimana coba itu seluruh. Ya kalau kita dibandingkan dengan siapa misalnya bandingkan dengan Presiden Soeharto. Zaman Soeharto itu yang dikeruk oleh oligarki itu baliknya 35% tuh. Zaman SBY tinggal 27%, zaman Jokowi tinggal 7%. Gimana prestasi? Banyak banget dikeruknya ya. Banget tuh. Indeks demokrasi turun terus. Ya. Sekarang juga pasti turun karena
gua di Laporin. laporin kan pasti Lu variabel banget berarti ya. udah pasti turun itu. Enggak, jangan semua udah lu prediksi nih kira-kira akan seperti ini gitu tahap-tahapnya. Yang gua agak rencanakan. Supaya ada berita. Bang, tapi Bang, ini kan apa nama kepuasan pada Jokowi tinggi terus tuh di survei-survei itu, gimana lu melihat itu? Ya yang disurvei apa yang disurvei? Setelah lu kasih BLT orang pasti puji-puji. Oh, dikasih BLT dulu ya? Pasti lah dari mana ceritanya kalau orang tahu bahwa daya beli menurun, setiap hari ada 100.000 PHK tuh, kok bisa bagus? Ya pasti setelah disuplai BLT kan, inputnya diberi dulu Dengan baru insentif output. ya? Ya itu insentif kan. Ya. Pola-pola begitu ya. Dan kita mesti tahu bahwa rakyat Indonesia, pemilih kita itu dari 200, dari berapa pemilih kita? 100, separuh pemilih kita itu 80 sampai 90 juta itu lulusan ya, kelas 7, nggak lulus SMP. SMP ya. Nggak lulus. Cuman kelas 7. Itu yang mudah tergiur kan. Dan mestinya Pak Jokowi itu benahi apa yang disebut perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Artinya APBN itu jangan dipakai buat jalan tol, pakai untuk membangun jalan pikiran, kan itu yang sering gua terangin. Jalan tol bisa aja dibikin, tetapi jangan pakai duit yang harusnya di-keep untuk hal yang sudah diperintahkan konstitusi. Pelihara fakir miskin, artinya sejahterakan rakyat. Misalnya lo keluarin 20% untuk pendidikan, 15% untuk kesejahteraan, udah 35%. Itu di-keep dulu tuh, sisanya baru lo pakai macam-macam kan. Jadi perintah konstitusi APBN itu 30 sampai 30% harus dimasukin di blind fund itu supaya jangan dikudak-kutik. Nah, sekarang dipakai buat membangun IKN, dan IKN gagal melulu, dia pergi dia jualan ke Cina kan. Yang dia omelin ke gue kan. Nah, memang dia jualan. Itu hoax, nggak ada. Itu ada beritanya. Jadi siapa yang nyebar berita bohong? Bukan gue, Tempo yang nyebar berita bohong. Ya Tempo yang bilang Pak Jokowi pergi jualan di Cina kok. kan Pak Jokowi bilang IKN itu bagus. Ya kita percaya tuh. Terus? Ada air terjun, ada burung terbang-terbang, ada lampu di bawah tanah. Di mana? Ya di laptop Pak Presiden. Ya kan semua orang udah lihat tuh. Ya mau kemana? Mau ngapain lagi kan? Coba. Kalau pergi ke sana ya udah pasti tuh laporannya macam-macam. Oh, berarti belum pernah ke sana. Ya, Dan nggak mau juga. Dan nggak mau juga. Ya kalau kita pergi ke situ bisa kita tergiur untuk bikin kritik lebih gila lagi. Kan daripada begitu kan kita tahan aja kan. Justru dapat pemikiran-pemikiran bagus kali Bang di sana lu Bang nanti. Aku udah bertemu dengan banyak tokoh adat di situ tuh, mungkin udah 5-6 kali gue ke situ ketemu dengan tokoh adat, dan gue cuma bisa dengar dari tokoh adat ada masalah dengan tanah, ada masalah dengan apa namanya perjanjian. Satu waktu di Lombok ada tokoh-tokoh adat ngumpul di situ, satu orang angkat tangan, Pak Rocky saya mau ngeluh tuh. Kenapa? Waktu Pak Jokowi datang ke Pasir. ke sana pertama kali rencana IKN itu, beliau janjikan harga tanah 2 sampai 3 juta rupiah tuh. Ya orang yang mungkin butuh uang ya terpengaruh, oke. Walaupun belum ada kesepakatan adat tuh kan. Lalu kenapa lapor ke saya tuh? Sekarang harga tanahnya 180.000 Pak. Bagaimana coba? Gue cuma mengutip seseorang bicara begitu kan. Dan bisa dicek kan. Jauh banget ya dari janji itu. Ya itulah. Janjinya apa lagi kan? Ya janjinya nggak akan mengambil hak kesejahteraan, hak pendidikan, karena ini bisnis to bisnis. Berubah kan akhirnya. Government masuk akhirnya dipakai APBN. Ya kan bohong namanya kan.